Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain kita mulai aja pembahasan siang ini. Jadi kita mau bahas terkait dengan penyusunan SOP administrasi pemerintah dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalnya kita kemarin sudah bahas terkait dengan penyusunan SOP dengan metode apa namanya, tugas dan fungsi. Nah, kita sekarang mau ambil cara yang cepat ya, karena kita udah punya banyak banyak contoh SOP yang kira-kira mirip gitu. Nah, ini yang nanti kita jadikan bahan untuk mengamati, tiru, modifikasi. Jadi coba ini dulu ya, mulai dari atas dulu. Nah, ini kita bahas sedikit tentang SOP-nya itu sendiri. Mulai dari sendiri ya. Jadi ada cakupan SOP, itu ada SOP generik, SOP spesifik, kemudian ada yang sifatnya administratif dan sifatnya teknis, kemudian ada yang final atau parsial. Jadi kalau final itu ada outputnya. Nah, kalau parsial itu bagian dari SOP final. Nah, kemudian ada makro dan mikro. Kalau makro itu yang besarannya, jadi mirip-mirip bisnis proses. Kalau mikro itu adalah penjabaran lebih lanjut dari SOP makro. Nah, kemudian ada yang sifatnya teknis, jadi dia SOP teknis itu rinci, detail, kemudian hanya satu pelaksana, kemudian langkahnya itu pokoknya detail banget gitu. Nah, kalau administratif dia lebih kepada prosedur umum, kemudian dilaksanakan lebih dari satu orang, pelaksananya banyak, tahapannya banyak. Nah, jadi kalau yang kita mau susun itu lebih kepada SOP administratif. Ini mungkin nanti bisa dibaca aja. Nah, eh, karena kita mau agak detail teknis, ada 5 simbol ya yang dipakai. Jadi pertama adalah oval. Ini menandakan mulai dan akhirnya suatu prosedur. Jadi ini disebut dengan terminator. Kemudian kotak itu adalah simbol proses. Itu adalah berjalannya suatu prosedur. Kemudian ada decision atau belah ketupat. Itu melambangkan keputusan ya atau tidak, lanjut atau kembali gitu. Nah, kemudian ada panah atau arrow melambangkan arah prosedur. Kemudian off page connector itu melambangkan koneksi perbedaan halaman kalau memang SOP-nya itu panjang banget. Nah, karena sekarang Kemenpan RB sedang menggalakkan penyederhanaan organisasi, jadi sepertinya yang off page connector ini nggak akan banyak dipakai karena proses yang ada di SOP, tahapan-tahapan itu justru disederhanakan. Misalnya sekarang ada tahapan 13 tahapan, itu sekarang disederhanakan menjadi 5, 6 gitu kalau bisa. Kemudian ini contohnya ya, mulai proses, kemudian ada decision making, kemudian selesai. Nah, ini kalau ada off page connectornya dia akan lanjut gitu. Untuk penjelasannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Tapi yang mau kita bahas ini adalah bagaimana menuliskan atau menggambarkan masing-masing dari simbol-simbol ini. Jadi misalnya simbol terminator itu diikuti dengan kotak gitu. Nah, itu seperti apa menggambarkannya. Jadi ini ada urutan-urutan penggambaran yang nanti harus diikuti gitu. Jadi proses misalnya kalau diikuti dari sebelah kiri, garisnya dari mana. Ini yang nanti harus diperhatikan.
Kemudian decision juga seperti itu, penggambaran seperti apa kalau misalnya diikuti dengan kotak proses dan diikuti dengan kotak terminator misalnya. Nah, ini panah-panahnya. Nah, kemudian OPEX connector yang tadi kita bahas di sebelumnya. Ini mungkin nanti nggak akan banyak kepake gitu. Nah, kita langsung aja ya ke contoh ya. Jadi memang hari ini kita mau eh, membahas terkait dengan SOP, metodenya ATM. Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertama, kita lihat bahan SOP yang kita punya. Bahan SOP yang kita punya itu adalah misalnya dari tadi stop dulu. Lanjut ya. Oke, nanti ini bisa langsung dijalankan kok. Jadi kalau kita sesuaikan dengan struktur yang tadi ya, berarti kan di sini kita bikin aja kapus atau kepala pusat. Nah, kemudian ini ada kabit program dan penyelenggaraan. Kita lihat struktur yang tadi. Ini kan namanya bidang perencanaan monitoring evaluasi dan pelaporan. Ini kita rubah aja jadi kepala bidang. Tapi nggak cukup kepala bidang, karena kepala bidangnya ada 4. Sorry, ada 3. Jadi kepala bidang perencanaan, apa tadi itu? Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Ini ya. Nah, kemudian di sini ada kasubit dan staff. Nah, kasubit ini udah nggak ada, tinggal adanya staff. Staff ini berarti kita ganti dengan pelaksana misalnya. Pelaksana atau JF, jabatan fungsional. Nah, kasubit, sorry, ini bisa kita bagi aja dia. Ini misalnya ini pelaksana, ini JF misalnya. Ini ya. Nah, kemudian baru kita lihat bawahnya. Kira-kira bawahnya ada yang nggak sesuai nggak gitu. Tapi kalau sudah ya udah. Ini kita udah punya satu SOP. Gitu. Nanti setelah kita ganti ininya dulu, jadi PR pertama kita adalah ganti ini dulu nih. Karena ini yang paling mudah. Nah, setelah kita ganti dengan struktur yang kita punya gitu ya, baru kita lihat kesesuaiannya. Misalnya gini, di sini memberikan tugas dan arahan penyusunan pedoman pendidikan. Ini sebetulnya yang memberikan apa namanya, yang memberikan tugas arahan itu namanya kabit. Tapi kotaknya masih di sini. Nanti kita rubah aja kotaknya itu. Kelar. Singkatnya Oke. berarti yang namanya kasubit dibandingin ke kabit semua, Mas. Gimana, sorry Gun? Yang tadinya ada di kasubit pindah ke kabit semua. Iya, betul. Karena sekarang untuk wewenang apa namanya? Wewenang untuk memberikan arahan atau memberikan tugas itu kan strukturalnya ada di kabit. Jadi untuk kasubit udah nggak ada gitu. Dan JF tidak bisa memerintahkan. Artinya Berarti untuk Terminator, hal-hal yang terkait apa namanya? Memberikan arahan, memberikan ini itu di kabit semua. Terminator berarti semuanya pasti awalnya dari kabit. Gimana gimana? Semua Terminator berarti awalnya dari kabit. Kalau konteksnya di bidang ini. Yes. Ya udah. Jadi semua dari awal dari kabit. Berarti Nodin Dispo dimasukin juga Mas sebagai kelengkapan? Ah, gimana? Atau nanti aja? Nodin sama Dispo dimasukin ke dalam kelengkapan kan nantinya? Nodin sama Dispo. Dimasukin ke kelengkapan nggak nantinya? Oh, masukin.
Oh, tetap. Masukin, masukin. Nah, jadi yang pertama itu ini ya, pelaksanaannya kita rubah dulu. Pokoknya semua yang ada SOP-nya tuh kita rubah dulu semua. Itu paling gampang. Nah, setelah itu kita lihat step-stepnya. Jadi misalnya ini karena tadinya di sini kabit, kemudian ada tugas untuk menyusun arahan, tugas dan arahan menyusun buku pedoman. Dia kan nggak mungkin JF yang mengarahkan kan. Nah, maka di sini sebenarnya bukan JF nih. Jadi JF-nya itu bisa kita ganti ke sini gitu. Tapi ini arah untuk memberikan tugas ini tugasnya kabit. Jadi kabit ini bisa digeser. Nah, Urutan permasalahan kedua pelaksananya perlu diubah nggak? perlu. Nanti itu kita rubah strukturnya Gun, dari kiri kanan atau kanan kiri gitu. Jadi kita sekarang ini dulu apa namanya? Yang penting tahu dulu ini ada arahnya kemana gitu arrow-nya. Nah, setelah misalnya kita rubah ke sini, ini ada permasalahan lagi, yaitu arahnya ya. Jadi kalau dia mulainya dari oval nih, jadi setiap yang oval itu mulai dari bawah, dari sini. Ini kita rubah sekalian. Nah, kemudian kabit memerintahkan untuk menyusun buku pedoman. Nah, kemudian pelaksana menyusun buku pedoman. Kemudian siapa yang meriksa nih? Meriksa si kabit lagi, ya kan? Kabit meriksa. Kemudian ini ada double ya, memeriksa mengkoreksi. Di sini ada memeriksa draft buku. Berarti salah satu bisa dihilangin. Karena dua-duanya si kabit nih. Paham nggak? Dua-duanya kabit kan? Nah, makanya misalnya kita hilangin satu. Jadi dia ngasih arahan, dia nyusun draft, kemudian si kabit meriksa, si kabit ngasih ke kepala pusat, kemudian pelaksana ini menindaklanjuti, kemudian unit lain menerima buku. Udah clear. Nah, ini yang pakai, kita hapus. Tuh. Ini tinggal dirapiin. Jadi ini karena ya tidaknya udah nggak pakai, kita hapus. Ya, jadi ke sini, kemudian ini ke sini. Ini tidaknya ke sini, diperbaiki ya. Yang tidak yang di sini. Ini yang ya. Boleh? Kalau yang holiday itu ikut mana? Kalau yang sendiri apa sebenarnya Bebas. Nggak kedengaran Disesuaikan pertanyaannya. dengan Suaranya gema. pakai mic tadi. Masnya jangan lupa matiin speaker. Kan gue pakai earphone, gue nggak ngaruh gue. Oh iya juga. Iya, itu tadi Kak. Apa Jadi tadinya? Oh, tadi aku nanya ini kan decision. Nah, aku nanya arah si arrow ini tuh kalau tidak itu mesti banget ke kanan, ya itu ke kiri apa bebas gitu penempatan si tanda Bebas. panahnya. Oh, Oke, gini bebas ya. tergantung pelaksananya. Kita kembali ke ini ya. Kita lihat ya. Jadi panduannya ini. Kalau misalnya ini, tadi yang atas tuh yang kotak buat ya. Kotak. Nah, nih. Jadi kotak, kalau dia diikuti di sebelah kanan, berarti ini ya nih. Sorry. Ini dia ngasih, ini dapat umpan balik. Tadi kalau kita kembalikan ke tadi, ini salah nih. Sebentar ya. Pasti salah dia, ya kan? Karena dia ianya itu, sorry, berarti gini ya.
ini dia kan ngasih output nih. Dia ngasih draft, terus tapi dia ngembaliin, gitu kan? Artinya dia nggak ACC sini, ya kan? Nah, terus kalau dia iya, berarti dia di sini, kayak gini ya. Ya, nah kemudian sama nih case-nya ini kesini juga sama. Artinya kalau enggak dia balikin kan? Kalau iya dia lanjut sini, dia lanjut di sini nih, benar ya? Nah kemudian dia lanjutin dengan pencetakan, setelah itu didistribusi ke unit lain, gitu. Jadi ini udah jadi satu SOP. Nah ini terasa ya. Jadi dengan penyederhanaan organisasi itu yang tadinya berapa step tadi itu bisa dikurangi satu step. Ini udah masuk ke penyederhanaan organisasi dan berjalan proses. Udah jadi SOP 1. Mic-nya. Terus buat kelengkapan waktu semua outputnya gimana? Kelengkapan untuk waktu dan output sementara kita pakai ini. Nanti kita sodorkan ke mereka yang akan merevisi. Ada ini dong, Pak. Betul. Jadi kita fokus ke pelaksananya dan juga alur prosesnya. Kalau bagian judulnya Satuannya gimana? apa? Hah? Gimana tuh? Satuannya apa? Satuannya menit. Oh, itu masih 2 jam itu. Betul. Satuan ini sebetulnya nanti kita sesuaikan dengan anjab ya. Karena kita pakai anjabnya menit, berarti ini kita semua menit biar ini. Termasuk kalau dalam waktu beberapa hari. Betul. Jadi kalau hari kan 30 menit ya. Sehari. Kali sehari berapa jam? Sehari 5,5 jam. 30 menit. Nah, ini nanti gimana? Tadi Dena mau nanya apa? Dina mau nanya. Kamu nanya di. Iya, bertanya-tanya. Ya, Itu betul. yang bagian judulnya perlu di ini juga nggak apa yang penting isinya SOP-nya dulu. Nah, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya ada bagian judul. Ini satu kesatuan ya. Bentar, ini nggak muncul. Nah, bagian judul ini sebenarnya satu kesatuan. Tapi ini butuh waktu nih untuk bikinnya. Jadi menurut gua sih untuk sekarang kita fokus aja di SOP-nya dulu. Nanti baru bagian judulnya itu kita susulkan. Karena yang agak ribet itu adalah di bagian SOP-nya. Jadi paling nggak kita di SOP-nya dulu aja. Gitu ya. Bikin SOP mudah dan menyenangkan kan? Betul. Bukan. Itu mah. Iya, artinya gini. Ini adalah cara paling mudah untuk kita nyusun SOP karena tugas dan fungsi itu beberapa instansi mirip-mirip. Dan kalau ada yang memang sifatnya agak generik ya seperti ini ya, ini kita bisa pakai aja. Gitu. Toh pada prakteknya juga nggak akan banyak simpangannya. Kemudian untuk baku mutu waktunya dan kelengkapan serta output, ini kita bisa cross check lagi ke pemangkunya gitu, ke pelaksananya di sana. Gitu. Itu sih kurang lebih. Nah, gimana? Mau nanya, Pak. Boleh. Tadi saya lupa, ini yang penempatan yang atas ini, yang kayak kabit, laksana, itu harus urut dari kiri ke kanan, apa ngacak begini? Ini kan sebetulnya urut nih kan. Itu udah urut sebenarnya. Pelaksana kan paling kecil, benar kan? Kemudian kabit ini di atasnya kan, kepala pusat tuh paling atas lagi.
Unit lain itu sebetulnya bisa dimasukkan bisa enggak ya. Tapi ini penerima layanan lah istilahnya gitu kan. Sebenarnya kalau kita bicara SOP, ini unit lainnya sebenarnya nggak perlu. Karena dia kan hanya penerima buku kan. Jadi misalnya gini, kita bisa selesaikan di sini misalnya. Misalnya ini kita hapus ya. Kita taruh sini misalnya ya. Jadi bisa dengan menindaklanjuti buku pedoman pendidikan untuk dicetak dan didistribusikan kepada unit lain. Selesai. Ini kita bisa hapus. Gitu. Udah, ini lebih simpel. Unit lainnya bisa kita hapus. Nah, ini udah urut sih. Mulai dari pelaksana, kabid, kepala pusat. Atau kalau misalnya mau urut gitu ya. Jadi kan ini seolah-olah si kabid ini memberikan tugas ya. Nah, kita pengen dapat POV-nya, POV si pelaksana nih. Nah, bisa aja nih kita geser di sini. Jadi di sini bukan memberikan tapi menerima. Menerima tugas dan arahan penyusunan buku pedoman pendidikan dari misalnya kabid. Nah, jadi rata kan? Urut. Nah, habis menerima dia nyusun, kemudian si kabid memeriksa draft, kapus memeriksa draft, kemudian tindak lanjuti. Nah, ini lebih rapi. Boleh. POV-nya dari mana dulu? Oh, ini kan point of view-nya dari pelaksana kan? Mik. Sesuai yang Meriah nih. Tapi ada nggak sih Pak kayak kegiatan ini Hmm? awalnya dari unit lain? Ada. Kalau kegiatan dari unit lain, itu nanti sifatnya adalah SOP pelayanan. Jadi ada permohonan sifatnya. Jadi ada permohonan dari unit lain, atau ada permohonan misalnya cuti, gitu-gitu. Itu bisa, itu dimungkinkan. Unit lain itu nggak perlu Iya. dimasukin ke pelaksana kan? Kenapa? Seharusnya unit lain itu ya tidak perlu dimasukkan ke pelaksana kan? Nggak perlu. Cuman tadi mungkin esensinya Cuman pertanyaan Vera tuh misalnya dari ada permintaan gitu. Berarti kan ada pemohon. ya form keterangan kan bukan tanpa alasan ya. Ya. Nah, unit lain itu memang nggak perlu dimasukkan ke SOP. Tapi kalau dia nanti konteksnya adalah SOP permohonan, itu ada satu di ujung ini namanya pemohon. Tuh, di sini pemohon nih. Nah, pemohon itu nanti dia membutuhkan apa nih gitu. Jadi dia mulainya dari pemohon. Unit lain itu diasumsikan sebagai pemohon. Gitu. Ada lagi? Untuk contoh-contoh SOP-nya nanti di-upload ya. Bisa diakses. Udah, di-zip. Nah, itu. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak kita lanjut. Gun, ada lagi Gun? Lanjut aja, aku mau jalan. Oh ya udah. Udah selesai sih. Gitu aja. Nanti kita diskusi lagi. Capek kan masih ada. Maksudnya dilanjutkan dengan mengerjakan gitu. Oh ya. Gitu, Siap ya. salah kalau kata Mas Septian. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.